kita berhasil tiba di Candi Muara Takus dengan selamat, walaupun pada saat matahari terbenam. Muara Takus merupakan candi yang didirikan pada masa Kerajaan Sriwijaya. Candi bercorak Buddha ini terletak di Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Candi ini dikelilingi oleh tembok berukuran 74 x 74 meter yang terbuat dari batu putih dengan tinggi tembok lebih kurang 80 cm. Belum dapat ditentukan secara pasti kapan candi ini didirikan. Ada yang mengatakan abad ke-4, ada yang mengatakan abad ke-7, abad ke-9, bahkan abad ke-11. Namun candi ini telah dianggap ada pada saat keemasan Sriwijaya. Di sini terdapat 4 candi, yaitu Candi Tuo atau Candi Sulung, Candi Bungsu, Candi Manglihai, dan Candi Palangka. Candi ini adalah candi bangunan terbesar kompleks percandian Muara Takus dan merupakan bangunan masif tidak memiliki ruang yang ditempatkan di atas kaki bertingkat 3 dengan ukuran 32,80 meter kali 21,80 meter dan tinggi 8,50 meter dengan bagian paling atas berbentuk stupa. Sekian ini adalah Candi Bungsu berbentuk 4 persegi dengan ukuran 7,50 meter kali 16,28 meter dan tinggi 6,20 meter. Bangunan ini terdiri dari stupa tunggal berukuran besar dan memiliki konfigurasi serupa dengan Candi Asoka di India. Candi Manglihai, bangunan masif berdenah Bujur Sangkar dengan ukuran 10,44 meter dengan 10,60 meter. Tinggi bangunan sampai puncak 14,30 meter dengan dasar puncak stupa dengan 4 kaca singa. Ini adalah Candi Palangka. Denah dasar bangunannya berbentuk 4 persegi dengan ukuran 5,85 meter dan 6,60 meter dengan tinggi 1,45 meter dari permukaan tanah. Candi Muara Takus bukanlah sembarang candi. Candi ini banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Berikut penjelasan dari Bapak Zulkifli, BPCB Sumber Riau Kepri. Itsing itu ada catatan Itsing 671, itu ada dalam sejarah Sriwijaya. Dia mengatakan dia belajar agama Buddha di Sriwijaya, itu catatan Itsing tahunnya 671. Dia mengatakan dia belajar agama Buddha, di situ ada 1000 orang guru, yaitu 1000 orang biksu. Tempat dia belajar itu Itsing itu mengatakan pada tengah hari bayang-bayang yang ada. Jadi kita tengok titik koordinatnya Muara Takus, dia 0 derajat di garis khatulistiwa. Pada tengah hari bayang-bayang di Muara Takus ada. Di sini ada sebuah fakultas zaman Sriwijaya, bukan pusat kerajaan Sriwijaya. Itu yang harus kita betul. Jadi Muara Takus itu adalah sekolah zamannya Sriwijaya. Itu nama sekolahnya Dharma Pala. Mapala itu orang mengatakan sampai sekarang kan belum ditemukan. Ditemukan adalah universitas tertua Buddha itu di Nalanda, namanya Nalanda di India Selatan. Itu yang disebut Kerajaan Asoka. Baiklah pemirsa, setelah kita makan pagi dan juga refreshing sebentar, kita masuk telah sampai di Istana Asia. Untuk kelanjutannya simak video berikut ini. Istana Siak Sri Indrapura ini dibangun oleh Sultan yang ke-11, yaitu Sultan Said Syarif Hashim Abdul Jalil Syaifuddin. Dibangun pada tahun 1889. Ya. Istana Siak, ya itu namanya. Istana bekas peninggalan Kesultanan Siak ini terletak di
ibu kota Kabupaten Siak, Siak Sri Indrapura namanya, Provinsi Riau, Indonesia. Luas istana ini adalah 32.000 meter persegi. Nama lain istana Siak adalah Istana Asyariyah Hashimiyah atau Istana Matahari Timur. Istana Siak memiliki arsitektur bercorak Melayu, Arab, dan Eropa. Kompleks Istana Siak memiliki banyak bagian-bagian. Saat sekarang ini lebih dari 4 bagian istana, yaitu sebagai berikut. Kita berada di depan Istana Siak. Ini merupakan Istana Hashimiyah. Yang ini digunakan untuk sebagai kediaman raja. Arsitekturnya juga perpaduan antara Arab, Cina, Eropa, dan juga Melayu. Kita berada di Istana Paraduan sebelah sana. Ya. Ini juga disebut sebagai Istana Latifah atau Istana Paraduan. Nama bangunan ini diambil dari nama istrinya Sultan Syarif itu tersendiri, yaitu namanya Syarifah Latifah yang bergelar Permaisuri Tuanku Agung, yang digunakan sebagai tempat istirahat Sultan dan beserta keluarganya. Kita berada di pos opas atau polisi istana. Pos opas polisi istana adalah bangunan mirip benteng kecil yang terletak di antara Istana Siak dengan Istana Latifah yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, tempat menghukum anak-anak yang kecil pada zaman kerajaan Siak. Yang kedua, tempat raja-raja Siak zaman silam bersiram. Yang ketiga, pos keamanan bagi Istana Latifah. Setiap tamu yang ingin menemui Sultan di saat Sultan berada di Istana Latifah harus melapor dahulu kepada penjaga pos keamanan demi keselamatan Sultan dan keluarga. Di sini berada di Istana Panjang. Ini merupakan istana yang paling belakang di kompleks kerajaan ini. Kita sekarang berada di sumur Istana Siak. Sumur tua yang berada di luar istana adalah sumur pertama yang dibangun oleh Sultan Siak. Sumur ini dibangun lebih dulu daripada Istana Siak. Pada masa kerajaan, sumur tersebut sebagai sumber kehidupan bagi keluarga besar, kerajaan dan masyarakat Siak. Air sumur ini dahulunya juga dipakai untuk membuat bangunan Istana Siak. Ini adalah namanya kapal Kato. Ini merupakan kapal yang digunakan oleh raja, oleh sultan, dan selalu beliau naiki pada saat berkunjung ke daerah-daerah kekuasaannya dan untuk berpesiar. Selain itu, Istana Siak memiliki banyak peninggalan-peninggalan berupa artefak-artefak dan kondisinya masih dijaga dengan baik. Lihat beberapa foto yaitu dari pejabat kerajaan dan juga beberapa warisan-warisan. Di bagian lantai atas Istana Siak digunakan untuk istirahat para tamu sultan. Mereka ini adalah kamar tamu untuk tamu istirahat tamunya raja, yaitu tamunya sultan. Baiklah, sekian hasil laporan dari kelompok kami dari dua tempat yang berbeda. Semoga hasil laporan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Iqsal Mansyawal, mewakili dari kelompok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.